telah selesai persiapan tugas IPSC. Yeay. Menurut FAO 2017 dan PATEL dan PANGE 2020, irigasi pertanian konvensional masih banyak dilakukan secara manual, menyebabkan pemborosan air hingga 50-60% akibat waktu pengairan yang tidak tepat. Otomasi sistem irigasi kini menjadi solusi alternatif karena mampu meningkatkan efisiensi penggunaan air hingga 30-40%, serta mengurangi kebutuhan tenaga kerja secara signifikan. Salah satu teknologi yang digunakannya yaitu dengan sistem monitoring dan pengendalian pompa air berbasis WMOS P1 Mini, yaitu ESP8266, motor driver, program Arduino, dan Node-RED. Tujuan dari perancangan sistem ini adalah, yang pertama, mewujudkan sistem irigasi yang hemat air, mudah diawasi, dan terintegrasi dengan IoT untuk mendukung pertanian presisi. Yang kedua, menganalisis pengaruh laju kelembapan dan suhu terhadap tinggi tanaman selada. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem keseluruhan. Yang pertama ada set point, yang dimana ini adalah nilai target atau nilai yang diinginkan sistem, misalnya tingkat kelembaban tanah yang optimal. Lalu mengarah ke pengontrol atau controller. Komponen ini akan membandingkan nilai target dengan hasil pengukuran aktual. Jika berbeda, maka pengontrol akan mengirimkan sinyal kontrol ke aktuator agar sistem bekerja untuk memperbaikinya. Kemudian ada aktuator. Aktuator merupakan alat yang mengubah sinyal kontrol menjadi aksi nyata. Misalnya, jika kelembaban tanah kurang, maka aktuator akan menyalakan pompa air. Kemudian ada sistem. Sistem ini adalah proses utama yang dikendalikan, contohnya tanaman dan tanahnya. Sistem ini dipengaruhi oleh input air, suhu, dan berbagai macam lainnya. Dan hal ini bisa terganggu oleh gangguan eksternal atau DT seperti cuaca dan angin. Kemudian ada keluaran terkontrol atau YT, di mana hasil dari sistem yang sedang dikontrol seperti nilai kelembaban tanah. Kemudian ada pengondisian besaran, yang dimana data fisik dari sensor atau misalnya tegangan dari sensor kelembaban dikondisikan agar bisa dibaca oleh data dan diolah dengan akurat. Kemudian ada elemen sensor. Sensor ini membaca kondisi nyata di lapangan seperti kelembaban atau suhu. Kemudian ada transmisi data, yang dimana data yang dikirim dari sensor ke pengontrol bisa lewat kabel atau secara nirkabel. Ini adalah diagram arsitektur atau inisiasi sistem. Nah, alur kerja dari sistem ini dimulai dengan menancapkan sensor kelembaban tanah ke dalam media tanam berupa tanah yang digunakan untuk menanam tanaman selada. Nah, sensor ini berfungsi untuk mendeteksi seberapa lembab kondisi tanah pada saat itu. Selain itu, dipasang juga sensor lingkungan atau sensor DHT11 yang berfungsi untuk mengukur suhu udara dan kelembapan udara yang berada di sekitar tanaman selada. Nah, setelah itu, data dari sensor-sensor tersebut yang meliputi kelembapan udara, kelembapan tanah, dan juga suhu udara, kemudian akan dikirim dari masing-masing kelompok seperti kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Nah, ke dalam server Node-RED. Di server ini, dia akan menerima seluruh data, kemudian memprosesnya dan menyimpannya di dalam database cloud pusat. Selanjutnya, data yang telah disimpan dapat diakses oleh pengguna melalui perangkat komputer masing-masing secara daring atau online. Tapi sebelum itu, sebelum sistem dijalankan, pengguna juga perlu memasukkan beberapa data awal terlebih dahulu sebagai input, yaitu berupa tinggi tanaman, waktu pengamatan, tanggal pengamatan, dan juga jumlah daun, di mana data input ini itu akan melengkapi informasi dari hasil pemantauan kondisi lingkungan, sehingga hasil pemantauan akan lebih informatif dan juga terstruktur. Oke, untuk alatnya sendiri, kita di sini ada kabel USB, ada WMOS, terus juga di sini ada DHT11, ada kabel male to male, ada juga kabel female to male, iya. Terus ada WMOS driver, ada juga kabel jumper, ada adaptor, terus ada sensor juga, sensor kelembapan tanah, ada pompa air, sama selang air. Kemudian kita desain rangkaian dengan mengacu pada tabel yang sudah tersedia di modul.
Kemudian buat hubung-hubungannya, yang pertama di sensor 1 itu ada A0 yang terhubung ke A0 di WMOS. Terus ada VCC yang terhubung ke 3V3. Kemudian untuk penghubungannya ada yang pertama ada sensor 1 sama WMOS. Nah, di sensor 1 itu ada A0 yang terhubung dengan A0 di WMOS. Yang kabel merah. Nah, terus di sensor 1 yang bagian VCC itu terhubung ke 3V3 di WMOS. Terus di sensor 1 yang GND terhubung ke G di WMOS. Terus penghubungan yang kedua itu antara DHT dengan WMOS. Di DHT yang bagian positif terhubung ke D1 di bagian WMOS. Terus DHT yang negatif terhubung ke D3 di WMOS. Terus DHT yang out terhubung ke WMOS yang D2. Selanjutnya antara driver dengan WMOS. Di driver in 1 terhubung dengan D6 di WMOS. Terus in 2 di driver terhubung D7 di WMOS. Selanjutnya penghubungan antara driver, adaptor, dan kompas 1. Oke, yang pertama di driver, positif driver terhubung dengan positif adaptor. Terus negatif driver terhubung dengan negatif adaptor. Terus di driver motor A itu bagian motor A dia terhubung dengan pompa 1. Oke, selanjutnya positif driver terhubung dengan positif adaptor. Terus terhubung dengan WMOS yang 5B. Lalu negatif driver terhubung dengan negatif adaptor dan terhubung dengan WMOS G atau WMOS. Jadi rangkaian ini bakal connect ke sensor kelembapan tanah. Lalu sensor kelembapan tanah akan mendeteksi apakah tanah basah atau kering. Waktu tanahnya basah atau kering, maka sensor akan mengirimkan sinyal ke WMOS. Lalu WMOS yang terconnect, yang bisa dipilih secara auto atau manual di node-RED, bakal mengirimkan sinyal ke pompa. Dan waktu tanah kering, pompa akan mengirimkan air ke tanah agar tanahnya basah. Lalu data dari tanah itu juga akan terdeteksi pada node-RED. Bisa dilihat ada suhu udara, kelembapan tanah, dan kelembapan udara. Kemudian saya akan jelaskan tentang flow chart atau sistem kerja alat. Yang pertama, mulai, yang dimana sistem ini akan dinyalakan dan memulai proses secara otomatis. Kemudian, inisialisasi perangkat keras dan variabel. Sistem ini akan mengenali dan menyiapkan semua perangkat keras seperti sensor dan pompa dan variabel yang dibutuhkan. Kemudian ada inisialisasi perangkat lunak atau program Arduino. Program di Arduino ini akan diaktifkan agar bisa menjalankan instruksi secara otomatis. Kemudian, mengalir ke koneksi ke jaringan Wi-Fi. Modul komunikasi misalnya ESP32 atau node-RED akan muncul dan mencoba terhubung ke jaringan Wi-Fi agar bisa mengirim data secara daring. Kemudian terdapat koneksi ke broker MQTT, yang dimana sistem ini akan menghubungkan diri ke server MQTT, yaitu layanan pengirim data secara real time, atau digunakan untuk menghubungkan sensor ke dashboard seperti node-RED. Yang keenam, terdapat kalibrasi sensor tanah masing-masing, yang dimana setiap sensor kelembapan tanah dikalibrasi agar pembacaannya sesuai dan akurat. Kemudian terdapat baca data sensor. Sistem memulai membaca dari sensor-sensor seperti kelembapan tanah dan suhu udara. Kemudian ada logika keputusan. Apakah kelembapan tanah di bawah batasnya? Sistem ini nantinya akan memeriksa apakah di kelembapan tanah tersebut berada di bawah ambang batas yang telah ditentukan, misalnya di bawah 30%. Jika iya atau di bawah ambang batas, pompa air akan diaktifkan secara otomatis. Sistem menyalakan pompa untuk penyiraman, kemudian mengirim data ke server MQTT dengan data kondisi terkini dikirim ke server agar bisa dipantau secara daring. Kemudian terdapat kontrol pembacaan kelembapan dan suhu pada dashboard node-RED, yang dimana data yang ditampilkan pada dashboard node-RED dipantau secara visual oleh pengguna. Kemudian selesai, proses selesai hingga siklus selanjutnya. Jika tidak atau kelembapan cukup, maka pompa air akan tidak aktif dan lanjut ke pengamatan selanjutnya. Kesimpulannya, flowchart ini menggambarkan sistem irigasi otomatis berbasis sensor kelembapan tanah dan suhu, yang dimana bekerja secara real time dan otomatis dengan cara menyalakan pompa air hanya saat diperlukan. Berikut ini merupakan flowchart node-RED yang ditampilkan pada dashboard. Ke demonstrasi sambungan antara node-RED dan juga rangkaian sistem secara fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah rangkaian sistem fisik ini tuh dapat berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian pada dashboard node-RED apakah dapat terbaca suhu udara, kelembapan tanah dan juga kelembapan udara, serta bagaimana node-RED ini tuh dapat membaca data dari sensor-sensor tersebut. Ini kita memakai teknologi yang namanya node-RED buat mengalirkan air, teman-teman. Ini kalau dia kering, jadi nanti tiba-tiba ada nyala air, lihat nih. Tuh. Tadi baca nggak? Dia ngebaca. Dia nggak baca kelembapannya. Nih, tadi ada keluar air, teman-teman. Ya, ini kalau mau lagi boleh. Coba kemana? 1, 2, 10. Tuh. Namanya Majapahit. Nah, kalian pakai kerannya ya. Itu jadi biasa teknologinya tapi makanya nyala. Dan next ke kualitas konstruksi, di mana gambar-gambar yang tertera pada layar ini merupakan gambar yang diambil oleh kelompok kami, yaitu kelompok 4. Yang pertama, gambar 1 konfigurasi sistem fisik, di mana sistem fisik alat telah tersambung dan terorganisir dengan baik, serta penempatannya dalam screenhouse mendukung dalam pertumbuhan dikarenakan pencahayaan yang sudah sesuai. Kemudian tanaman selada yang sudah disemai dan dipindah tanamkan siap untuk dilakukan pengamatan seperti yang tertera pada gambar 2. Lanjut, rangkaian sistem telah tersusun rapi serta komponen yang ada di dalamnya sudah terhubung dengan baik seperti yang tertera pada gambar 3. Yang terakhir, server node-RED mampu membaca data kelembaban dan suhu dengan baik setelah disambungkan dengan rangkaian sistem fisik seperti yang tertera pada gambar yang keempat. Sekarang aku akan membahas metode pengukuran yang digunakan pada tubes ini. Pertama, ada variabel ukur dan kontrol. Variabel ukur yang digunakan atau dihitung pada tubes ini ialah tinggi tanaman, pengisian air, kelembapan tanah, kelembapan udara, dan temperatur udara. Lalu selanjutnya ada variabel kontrol, ialah kondisi tanah, sensor DHT11 dan YL96, lalu tanaman selada. Berikut merupakan spesifikasi sensor yang digunakan pada sensor DHT11 dan sensor YL69. Ada jenis sensornya yang DHT11 adalah suhu dan kelembapan dengan tegangan operasi 3,3 sampai 5,5 volt DC dan output data digital single wire, frekuensi sampling 1 Hz atau 1 meter per second dengan arus saat pengukuran sekitar 0,3 meter ampere dan arus saat standby sekitar 60. Prinsip kerjanya ialah mendeteksi suhu dengan termistor dan kelembapan dengan sensor kapasitif, lalu mengirimkan data secara digital ke mikrocontroller. Lalu selanjutnya ada jenis sensor YL69 dengan jenis sensor kelembapan tanah dengan
dengan tegangan operasi 3,3 sampai 5 volt DC, arus operasinya kurang dari 20 meter ampere, tipe outputnya analog nilai kelembapan, dan digital dengan mode pembanding. Lalu antar mukanya 4 pin, PCC, GND, A0, dan D0. Material probe-nya ialah logam anti karat atau mudah aus jika terus ditanam dengan prinsip kerjanya mendeteksi resistansi antar dua probe logam. Resistansi berubah sesuai kadar air dalam tanah. Selanjutnya ada daftar error pada tugas ini. Ialah pertama, terkadang tidak adanya pengurangan dalam pemberian air meskipun tanah berada tidak dalam kondisi yang diinginkan 70% sehingga dilakukan pemberian air sistem manual. Lalu selanjutnya, masalah tersebut dapat terjadi pada tidak akuratnya pembacaan oleh sensor YL696 yang bisa saja dapat disebabkan kurang tepat dalam kalibrasi, dan kadang sensor tersebut tidak akan nyala jika tidak connect langsung pada USB dengan laptop. Solusinya ialah dapat dilakukan kalibrasi berkala sehingga data yang dilakukan lebih akurat. Selanjutnya ada upaya meningkatkan kualitas pengukuran. Pertama, lakukan kalibrasi sensor secara berkala dengan membandingkan hasil sensor dengan alat ukur referensi untuk koreksi nilai. Lalu perawatan rutin pada probe YL69 dengan dibersihkannya probe secara berkala atau menggantinya jika mulai berkarat. Lalu peletakan sensor yang lebih tepat dengan terlindungnya dari sinar matahari secara langsung dengan menggunakan kotak pelindung favorit. Terakhir ada kondisi penanaman. Digunakan tanaman selada yang sudah disemai dan sudah tumbuh sekitar 1 cm. Lalu media tanam yang digunakan adalah tanah semi basah yang ditempatkan pada polybag berukuran kecil. Lalu lokasi penanaman berada di greenhouse di tepi Jatinangor dengan kondisi pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup baik. Dengan kondisi greenhouse kadang terlalu panas sehingga dapat berpengaruh terhadap alat yang digunakan dalam pengukuran. Oke, selanjutnya adalah hasil pengamatan. Pada bagian ini merupakan hasil dari pengamatan yang telah kami lakukan selama kurang lebih seminggu, yang dimana terdapat beberapa parameter yang diukur, yaitu yang pertama adalah kelembapan tanah, kelembapan udara, dan temperatur udara yang diukur dengan menggunakan node-ref dan Gardino. Kemudian jumlah daun, luas daun, berat basah tajuk, total berat basah akar, ketinggian tanaman, jumlah air yang ditambahkan. Ini merupakan hasil akhirnya. Pada bagian luas daun, berat basah tajuk, berat basah total, dan juga berat basah akar hanya dilakukan pada pengamatan yang terakhir atau pada saat panen. Kemudian selanjutnya adalah pengolahan data. Pada bagian ini dibuat perbandingan ataupun grafik antara kelembapan tanah dengan tinggi tanaman, kelembapan udara dengan tinggi tanaman, dan juga temperatur udara dengan tinggi tanaman. Pada grafik ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan yang telah didapatkan. Yang pertama, pada grafik kelembapan tanah terhadap tinggi tanaman, di sini dapat dilihat bahwa tinggi tanaman meningkat secara signifikan dari HST 6 hingga HST 8. Kemudian kelembapan tanah cenderung stabil dengan sedikit penurunan di tengah, lalu naik kembali di HST 7 dan HST 8. Peningkatan tanaman yang paling tajam terjadi bersama dengan peningkatan kelembapan tanah pada bagian ini, sehingga pada hal ini terjadi hubungan positif yang cukup kuat saat kelembapan tanah naik, tanaman juga naik signifikan. Hal ini menunjukkan korelasi positif yang lebih nyata. Kemudian pada grafik yang kedua, itu merupakan perbandingan antara kelembapan udara dengan tinggi tanaman. Pada grafik ini terlihat juga bahwa tinggi tanaman meningkat seiring dengan waktu. Kemudian kelembapan udara terlihat fluktuatif, dan dimana awalnya tinggi, kemudian turun, kemudian naik drastis di HST 6, lalu turun lagi, dan kemudian turun lagi. Nah, saat kelembapan udara ini meningkat di pada HST 6, pertumbuhan tanaman juga ikut mulai naik secara tajam, secara perlahan. Yang dimana secara keseluruhan berdasarkan grafik ini ada indikasi korelasi positif secara tidak langsung. Yang dimana ketika kelembapan udara tinggi, itu misalkan pada di HST 6, pertumbuhan tanaman cenderung meningkat, namun hal ini tidak selalu konsisten. Jadi kemungkinan adanya hubungan yang lemah atau parsial. Kemudian untuk perbandingan selanjutnya atau perbandingan terakhir itu antara temperatur udara dengan tinggi tanaman. Sama, bahwa terlihat tanaman meningkat pertumbuhannya dari HST 1 hingga HST 8. Kemudian untuk temperatur udara sendiri ini cenderung naik turun, namun menurun secara tajam pada HST 5 ke 6 dan naik lagi pada HST 6 hingga ke 8. Nah, kemudian pada bagian ini terlihat bahwa saat temperatur turun, yaitu pada dari HST 5 hingga ke 6, pertumbuhan tanaman masih tetap berlangsung, sehingga hal ini tuh tidak ada korelasi, dapat dilihat secara jelas. Nah, jadi kalau misalkan dilihat secara garis besarnya, tidak terdapat korelasi yang kuat antara temperatur udara dengan tinggi tanaman, atau bisa dikatakan hubungan tidak konsisten atau non-linear atau tidak signifikan secara langsung. Oke, selanjutnya ini adalah merupakan pengolahan data. Jadi data-data yang telah didapatkan berdasarkan hasil pengamatan akan dicari standar deviasi dan ketidakpastian. Berdasarkan perhitungan, yang pertama pada kelembapan tanah didapatkan standar deviasi yaitu sebesar 9,24, kemudian untuk ketidakpastian itu 3,3, untuk kelembapan udara itu sekitar standar deviasinya itu adalah 8,1 dengan ketidakpastian 2,9. Untuk temperatur udara standar deviasi didapatkan 2,39 dengan ketidakpastian 0,8. Kemudian untuk rata-rata jumlah daun standar deviasi didapatkan 0,53 dengan ketidakpastian 0,19. Kemudian untuk rata-rata tinggi tanaman standar deviasi didapatkan 0,74 dengan ketidakpastian 0,26, dan untuk pemberian air dalam negeri itu standar deviasi didapatkan 0,69 dengan ketidakpastian 2,24,4. Baik, berikut merupakan analisis dari pengolahan data yang telah kami lakukan. Yang pertama ada kelembapan tanah. Standar deviasinya cukup tinggi, yaitu sebesar 9,24 dengan ketidakpastian kurang lebih 3,27% yang menunjukkan variasi besar akibat perbedaan pemberian air dan waktu pengukuran. Yang kedua ada kelembapan udara dengan standar deviasi cukup tinggi, yaitu sebesar 8,11 dengan ketidakpastian kurang lebih 2,87%, menunjukkan variasi yang signifikan akibat fluktuasi cuaca harian dan lokasi pengukuran yang tidak konstan, seperti terkena bayangan atau sinar matahari secara langsung. Yang ketiga ada temperatur udara. Standar deviasi tergolong rendah sebesar 2,3 dengan ketidakpastian kurang lebih 0,85 derajat Celcius, menunjukkan error yang kecil tapi masih wajar karena dipengaruhi oleh variasi suhu harian. Yang keempat ada tinggi tanaman dengan standar deviasi rendah, yaitu sebesar 0,74 dengan ketidakpastian kurang lebih 0,26 cm, menunjukkan variasi kecil dan data yang konsisten, kemungkinan didukung oleh metode pengukuran yang konsisten. Berikutnya ada jumlah daun dengan standar deviasi yang tergolong rendah sebesar 0,53 dengan ketidakpastian kurang lebih 0,19 helai, menunjukkan variasi kecil dan pertumbuhan daun yang relatif seragam, yang kemungkinan karena kondisi tanaman yang homogen dan pencatatan yang konsisten. Yang terakhir ada pemberian air, yaitu standar deviasinya tinggi sebesar 69,02 dengan ketidakpastian kurang lebih 24,4 mili, disebabkan karena pemberian air memang berbeda-beda sesuai dengan perlakuan. Namun, ketidakpastian perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil jika ada kemungkinan ketidaktepatan saat pemberian air.
berikut merupakan perbandingan dengan literatur. Kelembapan udara yang optimal untuk selada yaitu berkisar antara 15 sampai 25 derajat Celcius menurut Hakim dan kawan-kawan 2019. Selanjutnya, suhu udara yang optimal untuk pertumbuhan selada yaitu berkisar 15 sampai 25 derajat. Dan kelembapan tanah yang ideal untuk tanaman selada berkisar 80 hingga 90% menurut Prisma Expol 2017. Kesimpulannya yaitu ditunjukkan dalam tabel 3 ini yang menunjukkan kelembapan tanah rata-rata minus 0,355 sekian, kelembapan udara rata-rata 0,24 sekian persen, dan temperatur udara minus 0,03728 sekian persen. Jadi dalam sistem penyiraman otomatis berbasis Node-RED dan Arduino, kelembapan tanah menunjukkan korelasi negatif sedang R sama dengan minus 0,36 terhadap tinggi tanaman, menandakan bahwa pertumbuhan optimal terjadi saat kelembapan tidak terlalu tinggi. Sedangkan kelembapan udara memiliki korelasi positif lemah yaitu R sama dengan 0,24, kemungkinan karena menurunnya laju transpirasi. Sedangkan temperatur udara hampir tidak berpengaruh, yaitu ditunjukkan oleh nilai R-nya sama dengan minus 0,04, sehingga pengendalian kelembapan tanah menjadi faktor utama dalam efisiensi pertumbuhan tanaman. Meskipun perlu diuji lebih lanjut untuk mengkonfirmasi hubungan kausal secara menyeluruh. Ini merupakan progress report harian kita. Dan ini merupakan daftar pustakannya. Jadi cukup sekian dari kelompok 4, sekian dan terima kasih.